narasumber beauty class dari Viva Kosmetik, Ibu Wahyu Khairunisa SPD. Tak lupa siswa-siswi SMK Negeri 2 Blora yang insya Allah bisa dibanggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya Lilis dan rekan saya Siti Nurita Ngani, selaku MC pada acara pagi hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, doa. Dan acara yang terakhir yaitu penutup yang dilanjutkan dengan acara inti. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Azhar Messi. Kepada Azhar Messi disilakan, hadirin dimohon berdiri. Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mbak Wahyu dan tim dari Viva Kosmetik selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu Guru MPLB dan Ibu Guru dari program keahlian yang lain, ada dari akuntansi dan pemasaran yang kami hormati, anak-anakku sekalian, program keahlian MPLB dan beberapa tambahan dari akuntansi yang saya sayangi dan insya Allah bisa dibanggakan. Pertama dan utama, marilah tidak henti-hentinya selalu kita pada beberapa aktivitas yang menjadi tugas dan kewajiban kita bersama. Di antaranya pada hari ini, pagi ini, kita beraktivitas untuk mengikuti kegiatan beauty class di SMK Negeri 2 Blora dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tim dari beauty class Viva Kosmetik Surabaya, kantor induknya Surabaya, yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Selamat datang, sugeng rawuh di SMK Negeri 2 Blora. Seperti inilah SMK Negeri 2 Blora. Barangkali tidak sekali ini, sudah sering. Kalau dari Viva baru sekali. Mbaknya baru ya. Mbak Wahyu, kalau yang baru di sini, saya sampaikan bahwa profil SMK Negeri 2 Blora itu kalau dilihat dari jumlah siswanya 1.275 siswa, dan sekitar 15 siswa diantaranya laki-laki, sisanya adalah cewek semua. Ya, jadi kami memang
memerlukan cantik untuk anak-anak kami begitu Mbak. Nah untuk itu sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih atas bisa meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kita semua. Untuk selanjutnya tujuan dan latar belakang dari beauty class ini adalah sesuai program kerja yang ada di semua program keahlian. Jadi program keahlian kami di SMK Negeri 2 Blora itu ada 4, MPLB, AKL, pemasaran, dan tata busana yang seperti yang saya sampaikan tadi, kami punya peserta didik rata-rata perempuan, semua ingin cantik semua, jadi program beauty class diadakan di semua program keahlian. Kemudian kecantikan yang dimaksud adalah ya kecantikan dari luar dan dari dalam. Semua paham, semua bisa bertanya apa sih cantik yang sebenarnya dan penampilan bagaimana yang seharusnya kami tampilkan. Kala mana saya harus belajar di kelas, kala mana saya harus pesta, kala mana saya harus piknik, itu monggo nanti bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kepada anak-anakku sekalian, baik yang dari program keahlian MPLB dan dari akuntansi, monggo manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk bisa Anda belajar. Dengarkan apa yang nanti disampaikan oleh narasumber dan praktekkan langsung apa yang telah dipelajari dari teori yang sudah diberikan sebelumnya, agar kalian nanti bisa berwajah lebih cantik dan berpotensi. Ibu Wahyu Khairunisa, disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suratno SPD FPD selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Blora, dan yang saya hormati Bapak Bambang Pratikto, dan tak lupa Bapak Ibu Guru SMKN 2 Blora, dan tak lupa juga teman-teman siswa-siswi SMKN 2 Blora. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak untuk Viva Kosmetik bisa hadir pada 3 hari ini ya. Kita akan mengisi beauty class 3 hari berturut-turut bersama nanti teman-teman dari SMKN 2 Blora. Dan senang sekali Viva Kosmetik bisa nanti berbagi bersama ya, berbagi pengalaman dan juga nanti dari make up untuk teman-teman seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang, wajah sehari-hari, dan langsung nanti kita ke perawatan make upnya juga. Buat yang cowok-cowok juga nanti kita akan beri pelajaran Bapak, jadi jangan khawatir ya. Buat teman-teman yang cowok walaupun 1:1000 ini ya. Oke, dan saya hari ini nggak sendiri Bapak, saya ditemani oleh rekan kerja saya, juga ada Mbak Anita di belakang, nanti juga ikut mengisi acara untuk beauty class hari ini dan sampai ke 3 hari selanjutnya. Mungkin cukup itu dari saya, nanti kita cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Siti Mulyani. Kepada Siti Mulyani disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dibacakan secara agama Islam bagi peserta yang beragama lain untuk menyesuaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar
pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dan baik dan tekun sebagai syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Selanjutnya, acara yang kita nantikan, Beauty Class dengan tema Be Elegant With Your Beauty bersama Viva Cosmetic. Persiapan untuk nama yang dipanggil nanti bisa menjadi model dan maju ke depan. Untuk sesi yang pertama, Jihan Ayu Nadira dari kelas 11 MPLB 2. Dan untuk sesi yang kedua, Novika Zaskia Pujiwati dari kelas 11 MPLB 3. Acara selanjutnya yaitu penutup yang akan dilanjutkan dengan acara ini. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, kita ada sedikit pantun, nanti semuanya bilang cakep ya. Jalan-jalan ke kota Blora. Jangan lupa membeli bunga melati. Beauty Class sedang kita jalani bersama. Viva selalu di hati. Saya Lilis Dan saya Nurita selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Acara sebelumnya kami serahkan kepada Ibu Wahyu Khairunisa SP. Oke ya, jadi di sini teman-teman sudah mempunyai definisi sendiri-sendiri. Nah, kita samakan terlebih dahulu persepsi kita bersama-sama. Nah, cantik menurut Viva Cosmetic ini adalah memiliki kulit yang bersih dan sehat ya. Jadi teman-teman nggak perlu yang harus kulitnya putih ya, harus hidungnya mancung, perlu nggak? Nggak ya, semuanya bisa cantik asalkan kita menjaga kulit kita supaya menjadi kulit yang bersih dan sehat. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih kulit bersih dan sehat? Kita lihat bareng-bareng sambil dilihat wajahnya teman-teman sudah bersih atau masih kusam ya. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ciri-cirinya ada segar dan bersih. Coba dilihat wajahnya, sudah segar atau masih kusam? Kusam. Oke ya. Berikutnya yaitu elastisitasnya masih baik. Nah, di sini teman-teman umurnya berapa? 16 tahun. Jadi masih sangat remaja ya. Jadi mungkin di sini teman-teman harusnya kulitnya itu masih kenyal, elastisitasnya masih baik. Ya, coba di sini dicubit semua pipinya seperti ini. Ada yang dicubit tidak kembali? Kembali semua ya pastinya. Berarti di sini elastisitasnya masih baik. Kalau misalkan sudah ada kerut-kerutan, itu berarti namanya penuaan dini ya. Jadi untuk yang misalnya dari belum ada keriput. Di sini teman-teman usianya yang 16 tahun, 17 tahun pasti belum ada yang namanya keriput ya. Jadi teman-teman kalau perawatan itu jangan tunggu 20 tahun, 30 tahun, harus dirawat sedini mungkin, harus mulai dari sekarang ya. Berikutnya adalah kandungan airnya cukup. Kalau 4 ciri-ciri tadi berfungsi secara optimal, berarti kulit kita sudah berfungsi secara fisiologis optimal ya. Oke. Nah, selain ciri-ciri kulit sehat, teman-teman di sini harus juga memiliki kulit yang normal ya. Kulitnya itu harus disesuaikan juga dengan jenis kulit. Sudah tahu jenis kulitnya masing-masing? Sudah. Coba saya tanya, ada yang kulitnya kering? Ada? Kering? Ada. Kulitnya berminyak?
Ada. Kulitnya kombinasi? Ada. Kulitnya normal? Ada. Ini berapa? 1 orang. Oke, jadi jenis kulit itu ada 4 teman-teman ya. Kalau kita memilih kosmetika itu harus sesuai juga dengan jenis kulit kita. Jadi jangan aur-auran ya, jangan ikut FOMO dari TikTok. Ini lagi viral nih, aku beli ini, padahal belum tentu cocok sama kulit kita ya. Jadi harus disesuaikan. Oke, kita cari tahu bersama-sama ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu kulitku jenisnya apa sih? Aku harus pilih kosmetika yang seperti apa? Nah, kita cari tahu bersama-sama. Di mejanya masing-masing itu sudah ada makeup box dan juga ada yang mendapatkan kaca ya. Boleh dilihat bersama-sama kulit kita, karena cara mengetahui jenis kulit itu seperti apa sih? Caranya adalah kita mengaca dan diraba kulitnya. Oh, kulitku jenisnya apa sih? Itu ya. Oke, kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama adalah kulit berminyak. Kulit berminyak ini yang seperti apa sih? Kulit berminyak itu ciri-cirinya kulitnya tebal ya. Coba dipegang, diraba, dilihat di kaca kulitnya tebal atau tidak. Nah, berikutnya adalah mengkilat. Jadi dari jauh itu sudah kelihatan mengkilat karena banyak minyaknya ya. Dan yang ketiga adalah pori-porinya besar. Coba dilihat pori-porinya itu besar atau kecil. Nah, kalau kulit yang berminyak ini rawan sekali terjadi jerawat ya. Jadi teman-teman di sini kalau punya kulit berminyak itu harus pembersihannya rutin ya, nggak boleh di skip. Pembersihannya harus selalu dibersihkan, harus double cleansing ya. Di sini sudah double cleansing semuanya? Sudah ya, mungkin ada yang belum. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana double cleansing yang benar ya. Dan berikutnya adalah kulit yang kering, dry skin ya. Kulit kering itu seperti apa? Kulitnya tipis. Jadi ini lawannya dari kulit berminyak. Kalau kulit kering itu kulitnya tipis, kasar ya. Kalau teman-teman coba tangannya diginiin, keluar putih-putihnya, itu berarti ciri-ciri kulit yang kering. Berikutnya kusam, kulitnya kusam, pori-porinya juga tidak terlihat. Itu adalah kulit yang kering. Nah, kalau kulit kering itu harus apa? Harus menggunakan kosmetika yang melembabkan ya, memakai moisturizer, memakai serum, memakai krim malam, sleeping mask, itu yang bisa melembabkan kulit kita. Nah, berikutnya yaitu jenis kulit yang ketiga, kulit kombinasi. Kulit kombinasi itu seperti apa? Daerah T, tahu daerah T? T-zone, dahi, hidung, dagu, itu berminyak. Kalau dua belah pipi bisa jadi kering, bisa jadi normal. Nah, yang terakhir itu adalah kulit yang normal skin. Tentunya di sini teman-teman semuanya ingin kulitnya yang normal ya. Ini kulitnya yang paling sehat, kulitnya itu lembut, kenyal, segar, pori-porinya juga halus. Gitu ya. Dan gimana sih caranya kita memiliki kulit yang sehat, kulit yang normal, kulit yang bersih? Caranya adalah merawat dengan baik dan benar menggunakan kosmetik. Jadi teman-teman di sini kalau cuma pakai air wudhu aja belum cukup ya. Kita harus menggunakan kosmetik. Nah, pemilihan kosmetik ini juga harus disesuaikan dengan jenis kulit seperti yang kita pelajari tadi. Dan juga kita mengetahui dengan kondisi kulit ya. Kondisi kulit ada apa aja? Boleh dilihat di layar. Ada beberapa jenis kulit yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah dehidrasi dan penuaan dini. Nah, tadi kalau kulitnya teman-teman yang kering, kalau dibiarkan terus-menerus kulitnya bakal dehidrasi, bakal terjadi penuaan dini, banyak kerut-kerutannya. Itu adalah dehidrasi dan penuaan dini. Berikutnya jerawat. Jadi teman-teman yang kulitnya berjerawat, yang mempunyai acne prone skin ya, yang gampang banget timbul jerawat, itu berarti harus disembuhkan dulu jerawat. Jadi kita harus pakai kosmetika yang khusus untuk jerawat. Nah, kalau jerawatnya sudah sembuh, baru kita ke kosmetika step berikutnya. Nah, berikutnya yaitu pori-pori besar. Nah, ini pori-pori besar, tadi yang kulitnya berminyak ya, pori-porinya juga besar. Nah, di sini teman-teman kalau punya pori-pori besar itu bisa dirutinin menggunakan face tonic atau toner biasa disebut ya.
itu bisa dikompres di bagian yang pori-porinya besar. Lama-kelamaan akan mengecil karena fungsinya face tonic adalah mengecilkan pori-pori. Berikutnya yaitu hyperpigmentasi. Nah ini flek-flek hitam ya, bekas-bekas jerawat. Kalau di sini teman-teman masih 16 tahun pastinya belum ada yang namanya flek-flek hitam ya, atau mungkin bekas jerawat sudah ada ya. Itu berarti kita harus memilih kosmetika untuk mencerahkan ya, rajin peeling, rajin eksfoliasi, baru nanti pilih serum untuk mencerahkan, pilih krim mencerahkan juga. Ada kita punya whitening cream yang itu mungkin sempat viral di sini, mungkin teman-teman sudah tahu. Whitening creamnya Viva itu bisa mencerahkan flek-flek hitam ya. Dan berikutnya adalah kulit sensitif. Jadi kulit sensitif ini adalah kondisi kulit, bukan jenis kulit. Jadi teman-teman bisa aja nih hari ini kulitnya normal-normal aja, besok bisa jadi sensitif. Karena apa? Karena faktor-faktor tertentu. Nah, kulit sensitif itu apa sih? Kulit sensitif adalah kulit yang menimbulkan reaksi menyimpang ketika kita memakai suatu bahan. Contohnya, teman-teman di sini pakai sunscreen A. Nah, dari 99% kulitnya baik-baik aja, tapi 1% ini kulitnya timbul kemerahan, timbul bintik-bintik merah. Itu berarti kulitnya anak itu sensitif. Jadi harus diperbaiki dulu kulitnya yang sensitif. Kita harus memilih kosmetika yang gentle itu. Nah, faktornya apa aja sih? Faktornya ada banyak macam ya. Contohnya teman-teman di sini banyak menumpuk penggunaan kosmetika dari banyak brand. Ya, contohnya pakai brand A, brand B, brand C, brand D, langsung ditumpuk dalam satu kali pemakaian. Nah, itu bisa mengakibatkan kulit kita menjadi sensitif. Jadi mungkin kalau sudah cocok dengan brand A, ya udah pakai itu aja. Kalau mau pindah atau teman-teman istilahnya mau ganti ya, kayaknya aku pengen coba yang ini, dihabiskan dulu yang brand A, baru kita ganti ke brand B. Gitu. Jadi harus dihabiskan terlebih dahulu supaya kulitnya itu bisa cocok gitu ya. Dan juga teman-teman perubahan lifestyle, lingkungan, pola makan itu juga sangat mempengaruhi kondisi kulit kita itu ya. Nah, ini juga beberapa faktor-faktor ya, ada cuaca, AC ya, junk food, gadget. Apalagi teman-teman di sini semuanya nggak ada yang nggak punya HP ya, pasti punya gadget semua. Jadi gadget itu juga bisa mempengaruhi jenis dan kondisi kulit kita. Nah, juga usia. Tapi kalau usia ini nggak bisa dicegah, tapi bisa kita perlambat. Caranya dengan apa? Merawat dengan kosmetik, merawat dengan teratur 2-3 kali sehari. Ya, di sini teman-teman kalau pembersihan berapa kali sehari? Coba 1 kali, cuma 1 kali. Kalau yang cowok berapa kali? Gak pernah. Pakai sabun cuci muka aja. Oke, nggak apa ya. Jadi hari ini nanti kita akan belajar dari pembersihan ya, dari step pembersihan, lalu kita ke perawatan mingguan, lalu nanti untuk yang cowok kita kasih perawatan mingguan pakai masker. Jadi maskeran nanti ya. Tapi yang cewek nggak maskeran hari ini karena kita nanti akan lanjut ke make up. Ya, jadi keluar dari kelas ini semua nanti jadi cantik-cantik. Ya, sudah siap semuanya? Kita langsung ke prakteknya masing-masing. Sudah siap? Sudah siap atau belum ini? Kok nggak ada suaranya? Coba ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, kita punya Yanda dari Viva Kosmetik. Kita bareng-bareng ya. Nanti kalau saya bilang Viva Kosmetik, aku cantik, aku sehat, aku bahagia. Itu bisa? Coba latihan dulu. Viva Kosmetik, Aku cantik, aku sehat, aku bahagia. Oke, sekali lagi yang lebih heboh ya. Harus semangat. Viva Kosmetik, Aku cantik, aku sehat, aku bahagia. Kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Hebat ya teman-teman ini semua. Tadi yang jadi model siapa? Boleh maju dulu sebelah sini.
model. Nah, seperti ini ya, semuanya harus keluar dari dalam plastik karena nanti akan kita pergunakan. Untuk yang cowok cukup mengeluarkan kapasnya saja dan juga hair capnya. Oke. Begitu juga untuk mini produknya, ada mic laser dan juga face tonic, silakan dikeluarkan. Nah, di sini ada yang namanya hair cap seperti ini, teman-teman boleh dibuka, lalu pergunakan untuk melindungi hijab dan juga rambutnya supaya nanti nggak kotor. Oke, teman-teman boleh diperhatikan di depan dulu. Nanti jangan ada yang mulai terlebih dahulu ya, karena nanti akan saya pati dari depan. Kita mulai bareng-bareng, nanti selesainya juga bareng-bareng ya. Nah, di situ sudah ada 5 tumpuk kapas. Coba dicek dulu kapasnya masing-masing. Ada berapa lembar kapas? 5 lembar kapas. Nah, nanti Mbak Anita dan juga saya akan keliling ke mejanya teman-teman, memberikan kosmetika micellar water di 2 kapasnya teman-teman. Ya, jadi boleh dipisah 2 kapas kering. Dipisah dulu 2 kapas kering. Nah, kalau sudah dibasahin, taruh dulu ya, jangan dipakai dulu. Nah, sekarang tugasnya teman-teman ambil 2 kapas kering lagi. Ambil 2 kapas kering lagi, basahi menggunakan face tonic. Di situ sudah ada face tonic. Dibasahi 2 kapasnya. Jadi 2 kapas kering seperti ini. Kita basahi menggunakan face tonic. Dibasahinya boleh keseluruhan ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi 2 kapas ini basah dengan face tonic. Silakan ditaruh di atas meja dulu. Bedakan dengan kapas micellar water. Silakan dibasahi masing-masing. 2. Sisa kapas keringnya? 1. Oke, benar ya. Nah, kita akan ke step yang pertama, yaitu pembersihan area mata dan bibir. Menggunakan apa? Menggunakan kapas micellar water. Silakan ambil 1 kapasnya dulu. 1 kapas micellar water. Pegang seperti ini di tangannya masing-masing. Jadi pegangnya juga harus cantik karena kita hari ini ada di kelas kecantikan. Oke, kalau sudah, sekarang kita bersihkan dulu area mata sebelah kanan. Seperti apa? Diamkan dulu selama 3 detik. Kita rotasi dari arah dalam keluar seperti ini. Jadi arah dalam keluar seperti ini. Nah, oke, boleh dilanjutkan teman-teman. Jadi untuk pembersihan mata itu teman-teman nggak boleh langsung digosok-gosok kayak gini. Harus sesuai dengan arah otot mata kita. Jadi dari dalam ke luar. Boleh dicoba teman-teman. Nah, kalau sudah boleh balik kapasnya, kita gunakan untuk pembersihan area mata sebelah kiri. Kalau area matanya sudah, tadi sisa 1 kapas micellar waternya, boleh dipegang seperti ini lagi. Kita bersihkan area bibir seperti ini. Dari arah kanan kiri seperti ini. Jadi yang sudah pakai lipstick boleh dihapus dulu. Yang tadi habis makan gorengan boleh kita bersihkan terlebih dahulu untuk area bibirnya. Nah, teman-teman, yang kita bagikan hari ini adalah micellar water seperti yang di depan layar ini. Jadi teman-teman, kita hari ini akan melakukan double cleansing ya. Sebelum teman-teman pakai facial wash di rumah itu harus melakukan double cleansing dulu. Sudah pakai double cleansing semua di sini?
Sudah? Sudah. Ada yang pakai micellar waternya Viva nggak? Belum ada ya, mungkin belum tahu kita punya micellar water. Ya, jadi micellar water ini bisa juga digunakan ke seluruh wajah, bukan hanya area mata dan area bibir. Tapi hari ini kita gunakan hanya untuk area mata dan bibir, karena nanti seluruh wajahnya kita akan menggunakan mic cleanser ya, itu yang lebih bersih juga, menggunakan mic cleanser. Sudah bersih semua area mata bibir? Sudah. Nah, kita akan lanjut ke pembersihan seluruh wajah menggunakan mic cleanser. Boleh diambil dulu mic cleansernya teman-teman. Kita tuangkan ke tangannya masing-masing. Nah, boleh dilihatkan ke tangannya Jihan. Nah, contohnya seperti ini ya. Nggak boleh terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Kita sesuaikan dengan ukuran wajah kita. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Ditambahin lagi. Tambahin lagi. Ini pas. Nah, jadi pembersihan menggunakan mic cleanser ini adalah pembersihan sehari-hari. Teman-teman bisa lakukan 2-3 kali sehari. Ya, jadi sebelum berangkat sekolah, terus pulang sekolah, dan juga mau tidur. Ya, kalau sudah semua, kita ambil menggunakan 2 tangan, 2 ulu jari. Kita bagi dulu ke 5 titik bagian wajah. Dagu 1, pipi 2, hidung 1, dahi 1. Nah, yang nggak pakai hijab atau cowoknya boleh sampai dengan lehernya. Jadi kalau teman-teman di rumah, pembersihannya juga harus sampai leher, ya. Jangan sampai belang, ya. Wajahnya putih, lehernya gosong, ya. Jadi harus keseluruhan. Nah, kalau sudah merata seperti ini, kita akan ratakan menggunakan 2 ulu jari, meratasi dari arah dagu naik ke atas pipi seperti ini. Naik ke atas cuping hidung, lalu ke dahi. Area matanya nggak usah, karena tadi kita sudah bersihkan dengan micellar water, ya. Boleh coba dilihat dulu temannya Jihan di depan. Oke. Jadi seperti ini teman-teman ya, harus yang kelihatan putih-putihnya. Karena apa? Karena kalau kita pakai mic cleansernya menyerap ke wajah kita, itu malah nggak bersih, ya. Jadi harus seperti ini supaya kotorannya terangkat. Nah, untuk penggunaan mic cleanser ini teman-teman nggak usah ditunggu terlalu lama. Kalau sudah merata seperti ini, langsung kita angkat menggunakan kapas kering. Tadi masih sisa 1, kita angkat dari bawah naik seperti ini. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan ya teman-teman, kalau penggunaan kapas mengaplikasikan kosmetik itu harus dari arah dagu naik ke atas. Jangan dari sini turun ke sini, ya. Ada yang tahu kenapa? Supaya tidak kendor, ya. Jadi lama-kelamaan kelihatan. Sehari 2 hari emang nggak kelihatan, tapi nanti teman-teman lama-kelamaan akan terlihat. Jadi ini ya, coba dilihat kapasnya warna apa. Ada yang warna coklat, ada yang warna hijau. Ya, jadi kotorannya itu langsung terangkat. Jadi nggak perlu nunggu terlalu lama, udah langsung terangkat. Nah, kalau sudah menggunakan mic cleansernya, step berikutnya yaitu penyegaran menggunakan face tonic. Tadi sudah kita basahi face tonicnya, ada 2 kapas. Kita ambil 1 dulu. Kita ambil 1 lembar kapas face tonic. Kita aplikasikan ke seluruh wajah sama seperti tadi, dari bawah naik ke
atas seperti ini. Setelah mic cleanser itu kita harus menggunakan face tonic, karena face tonic ini udah satu paket ya, nggak boleh dipisahkan. Teman-teman kalau habis pakai mic cleanser harus pakai face tonic. Gunanya apa sih face tonic ini? Orang cuma air. Jadi setelah mic cleanser itu kita harus menggunakan face tonic, karena face tonic ini udah satu paket ya, nggak boleh dipisahkan. Teman-teman kalau habis pakai mic cleanser harus pakai face tonic. Gunanya apa sih face tonic ini? Orang cuma air doang. Gunanya itu banyak sekali ya, seperti yang saya bilang tadi, gunanya adalah mengecilkan pori-pori. Jadi teman-teman kalau pakai mic cleanser, ketika kita pembersihan, pori-pori kita itu terbuka. Jadi kotoran yang sampai dengan sela pori-pori itu terangkat dengan maksimal. Nah kalau sudah selesai pembersihan, kita ringkes lagi pori-porinya supaya kotorannya nggak masuk lagi. Pakai apa? Pakai face tonic ini tadi ya. Jadi teman-teman tadi yang punya pori-pori besar itu bisa sering-sering dikompres menggunakan face tonic ini. Ya, jadi juga bisa membersihkan sisa cleanser dan mengembalikan pH kulit. Di sini ada yang pakai mic cleanser Viva nggak? Pakai semua kayaknya ya. Pakai apa ini? Yang apa? Yang bengkoang, yang lemon, yang green tea. Oke ya. Jadi variannya mic cleanser dari Viva itu banyak sekali ya. Nah ini adalah beberapa varian mic cleansernya Viva. Dan kita baru saja launching mic cleanser yang seri mawar. Itu khusus untuk kulit yang sensitif ya. Jadi ini kalau ini ya, kulitnya normal itu pakainya yang apa, kulitnya kering pakainya yang apa, kulitnya berminyak pakainya yang apa ya. Sudah ada semua sesuai dengan jenis dan kondisi kulitnya masing-masing. Oke, sambil disiapkan tangannya teman-teman, nanti Kak Anita akan membagikan kosmetika peeling cream ya. Jadi setelah pembersihan sehari-hari kita akan langsung lanjut ke perawatan mingguan. Nah ini biasa disebut dengan eksfoliasi. Sudah rajin eksfoliasi teman-teman? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi teman-teman selain perawatan sehari-hari itu penting, teman-teman juga perlu melakukan perawatan mingguan ya, yaitu eksfoliasi, scrubbing, peeling ya. Pakainya pakai apa? Pakai untuk area mata dan bibirnya sudah tidak perlu ya, karena kan tadi sudah dibersihkan menggunakan micellar water. Nah, pembersihan menggunakan mic cleanser yang benar itu pasti kelihatan putih-putihnya seperti ini. Jadi kalau sisanya tidak kering, jadi tidak perlu ditunggu beberapa menit. Jadi langsung dibersihkan aja menggunakan kapas yang kering. Ada yang pembersihannya double cleansing menggunakan mic cleanser, Ada. Belinya menyesuaikan air. Nah, untuk yang kulit normal dan kering bisa pakai yang bengkoang. Nah, untuk yang normal tidak kering bisa pakai yang emollient. Yang tengah ini adalah sama kayak bengkoang wadahnya, cuma tutupnya itu warna kuning, bedanya itu. Jadi jangan sampai
Air doang. Gunanya itu banyak sekali ya, seperti yang saya bilang tadi, gunanya adalah mengecilkan pori-pori. Jadi teman-teman kalau pakai mic cleanser, ketika kita pembersihan, pori-pori kita itu terbuka. Jadi kotoran yang sampai dengan salah pori-pori itu terangkat dengan maksimal. Nah kalau sudah selesai pembersihan, kita ringkas lagi pori-porinya supaya kotorannya nggak masuk lagi. Pakai apa? Pakai face tonic ini tadi ya. Jadi teman-teman tadi yang punya pori-pori besar itu bisa sering-sering dikompres menggunakan face tonic ini. Ya, jadi juga bisa membersihkan sisa cleanser dan mengembalikan pH kulit. Di sini ada yang pakai mic cleanser Viva nggak? Pakai semua kayaknya ya. Pakai apa ini? Yang apa? Yang bengkoang, yang lemon, yang green tea. Oke ya. Jadi variannya mic cleanser dari Viva itu banyak sekali ya. Nah ini adalah beberapa varian mic cleansernya Viva. Dan kita baru saja launching mic cleanser yang seri mawar. Itu khusus untuk kulit yang sensitif ya. Jadi ini ini ya, kulitnya normal itu pakainya yang apa, kulitnya kering pakainya yang apa, kulitnya berminyak pakainya yang apa ya. Sudah ada semua sesuai dengan jenis dan kondisi kulitnya masing-masing. Oke, sambil disiapkan tangannya teman-teman, nanti Kak Anita akan membagikan kosmetika peeling cream ya. Jadi setelah pembersihan sehari-hari, kita akan langsung lanjut ke perawatan mingguan. Nah ini biasa disebut dengan eksfoliasi. Sudah rajin eksfoliasi teman-teman? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi teman-teman selain perawatan sehari-hari itu penting, teman-teman juga perlu melakukan perawatan mingguan ya, yaitu eksfoliasi, scrubbing, peeling ya. Pakainya pakai apa? Pakai peeling cream atau peeling serum ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat di layar ada peeling cream, ada yang peeling serum. Bedanya apa sih? Kalau peeling cream itu adalah physical exfoliasi, jadi kita dari luar. Kalau peeling serum itu adalah chemical exfoliasi, jadi dari dalam. Kalau peeling cream ini dipakainya itu seminggu sekali aja. Kalau peeling serum bisa dipergunakan 2-3 kali seminggu. Ya, nah di sini kita hari ini akan menggunakan peeling cream. Nah, sebelum pakai peeling cream, teman-teman boleh dilihat wajahnya. Kalau ada yang beradang, berjerawat, kulitnya sensitif, hindari menggunakan peeling cream. Jadi nanti nggak usah pakai peeling cream, dihindari aja. Yang punya jerawat banyak juga nggak usah dipakai. Kalau sudah merasa aman kulitnya, kita akan aplikasikan peeling cream bersama-sama. Boleh dibagi dulu ke 5 titik bagian wajah seperti tadi. 5 titik bagian wajah sama seperti tadi ketika kita melakukan pembersihan. Nah kalau sudah seperti ini kita ratakan. Nah kalau pembersihan tadi cukup merotasi aja. Untuk peeling ini teman-teman bisa sambil digosok, tapi gosoknya cukup pelan-pelan aja supaya apa? Supaya tidak nanti timbul kemerahan ya atau panas kulitnya. Nah bagian komedo yang banyak ada di mana? Ada di hidung ya, itu boleh sambil digosok lebih lama. Jadi cukup pelan-pelan aja. Dan nanti Mbak Anita akan membagikan spons kuning seperti ini. Kalau sudah merasa kesan, kita langsung angkat, bersihkan seperti ini. Nah diangkatnya juga sama ya, sama seperti tadi, dari bawah naik ke atas. Akan sampai di 3 bulanan ya, nggak habis-habis. Sekarang kita seminggu cuma pakai sekali aja, dan pakainya nggak usah banyak-banyak, cukup sedikit aja. Nah kalau teman-teman di rumah setelah pakai peeling cream bisa langsung dibasuh menggunakan air bersih ya. Berhubung kita sekarang lagi beauty class, teman-teman kita berikan sponge disposable yang cuman sekali pakai.
Tapi nanti kalau mau dipakai di rumah boleh dipakai lagi ya, dicuci menggunakan air bersih. Nah, kalau sudah selesai menggunakan peeling cream, tadi sisa kapas face bariknya ada berapa? Ada 1, boleh diaplikasikan ke seluruh wajah, boleh cukup di tap-tap, boleh sambil di ratakan seperti ini ya, supaya sisa-sisa peelingnya juga habis dan kulit kita jadi segar kembali. Gimana rasanya habis pakai peeling? Seger gak? Seger ya, langsung gak berat gitu wajah kita. Jadi harus rajin-rajin menggunakan peeling. Karena setiap hari kulit kita itu beregenerasi. Pasti ada sel-sel kulit mati yang menumpuk di wajah kita. Kalau nggak kita eksfoliasi, nggak kita peeling, nggak kita scrub, nanti bakal timbul masalah kulit lainnya. Contohnya apa aja? Ada jerawat, ya, radang hitam, komedo, itu bisa terjadi ya. Juga kulitnya kusam kalau nggak dibersihkan. Jadi harus rajin juga menggunakan eksfoliasi. Nah di sini nanti Mbak Anita akan membagikan shooting aloe gel. Tadi mungkin ada yang kulitnya merasa cekit-cekit atau yang panas, ada nggak? Nggak ada ya. Atau mungkin biasanya ada yang merasa seperti itu. Kenapa seperti itu? Tapi jangan khawatir, karena itu memang reaksi kalau sudah menggunakan peeling. Ya, kalau teman-teman biasanya nggak pernah peeling, nggak pernah eksfoliasi, sel kulit matinya kan menumpuk banyak, ya. Nah, begitu dibersihkan, dieksfoliasi, itu akan terasa cekit-cekit. Kalau sudah rajin, akan terasa normal lagi, ya. Nah, biar kulit kita nggak iritasi, nggak kemerahan, itu kita dinginkan lagi menggunakan face tonic tadi dan juga menggunakan shooting aloe gel, ya. Shooting aloe gelnya seperti apa? Seperti ini. Ya, tadi yang mungkin sudah mendapatkan gel bening, itu adalah shooting aloe gel, boleh dipergunakan. Yang bening dulu. Diratakan ke seluruh wajah. Oke ya, jadi shooting aloe gel ini gunanya banyak sekali ya. Ini bisa juga digunakan ke seluruh tubuh, dari rambut ya sampai ke badan, sampai ke kaki, itu bisa digunakan sebagai moisturizer juga. Sebelum tidur dipakai, sebelum make up juga perlu kita pakai juga bisa ya, menggunakan shooting aloe gel ini. Nah mungkin teman-teman kalau pulang sekolah ya panas-panasan, bisa di kompres juga atau ini digunakan sebagai masker, nanti biar wajahnya itu nggak gosong ya, karena biasanya kita pulang sekolah kan panas-panasan ya. Nah itu ini bisa dimasukkan dalam kulkas dulu baru dipakai, nanti adem banget. Tuh, yang kulitnya pecah-pecah itu juga bisa menggunakan shooting aloe gel. Nah sebelum kita ke make up, kita perlu melakukan skin preparation terlebih dahulu ya. Sudah dapat serum? Sudah ya. Atau ada yang belum? Ditunggu sebentar. Nah serum yang kita bagikan hari ini adalah triple serum yang anti-aging serum. Nah ini bisa banget untuk mengenyalkan kulit kita ya, supaya nggak timbul kerut-kerutan ya. Boleh dipakai dulu serumnya masing-masing. Dipakai ke seluruh wajah. Sambil disiapkan tangannya ya, kita akan bagian foundation sambil menunggu skincare-nya kering. Jadi teman-teman kalau mau make up pakai foundation itu harus dinutrisi dulu kulitnya seperti ini ya. Harus pakai serum dulu, pakai moisturizer dulu. Nah, shooting aloe gel kita tadi juga bisa digunakan sebagai serum, sebagai moisturizer, sebagai pelembab. Nah ya,
Jadi menggunakan serum. Di sini ada yang pakai serumnya Viva nggak? Ada? Boleh coba pakai serum yang mana? Tadi ada yang bilang ada gitu. Serum yang Akne? Yang warna merah. Serum yang merah, yang pink. Oh, yang peeling serumnya ya. Nah, itu untuk triple serum kita punya banyak sekali ya teman-teman. Untuk yang kita pakai hari ini itu ada triple serum yang isinya kuning ya, sebelah kanan pas itu adalah serum anti aging. Jadi penggunaan serum itu teman-teman juga harus sesuaikan dengan kebutuhan kulit. Kalau kulitnya kering, gunakan serum yang untuk melembabkan, contohnya anti aging serum ini. Nah, kalau kulitnya kusam ya, berarti menggunakan serum yang untuk mencerahkan wajah kita. Pakainya ada yang glowing white serum. Ada juga kita baru saja mengeluarkan serum terbaru yaitu whitening serum dan juga vitamin C serum. Itu bisa digunakan sebagai mencerahkan kulit wajah kita dan juga melembabkan. Ya, ditunggu dulu sambil meresap. Kita akan bagikan foundation. Itu kita sesuaikan dengan shade-nya teman-teman masing-masing ya. Jadi kalau yang ada dapat 2 warna boleh nanti di mix terlebih dahulu, baru nanti diaplikasikan ya. Pakai apa? Pakai ini. Boleh diambil dulu aplikatornya. Kita mix terlebih dahulu, baru kita aplikasikan ke wajahnya. Jadi cukup di tap-tap seperti ini ya teman-teman. Di tap-tap pelan-pelan. Dan seperti ini. Dari arah dagu naik ke atas pipi, baru nanti ke dahi. Nah, di sini teman-teman untuk area smile line ya atau hidung itu tidak usah terlalu banyak produk ya. Jadi kita berikan sisa-sisa foundation yang ada di sponge kita. Supaya apa? Supaya nanti nggak nge-crack. Oke, silakan boleh diaplikasikan bersama-sama. Oke, sudah rata semua? Belum ya. Boleh sambil diratakan. Nah, untuk foundation yang hari ini kita berikan ke teman-teman itu sudah sesuai shade-nya masing-masing. Kita campur ya. Kita hari ini menggunakan cover up dan juga covering cream ya. Harganya cukup affordable ya buat teman-teman yang di sini masih sekolah. Itu mungkin mau pakai foundation bisa coba yang covering cream ya. Itu sangat murah sekali dan juga gampang diaplikasikan ke seluruh wajah. Nah teman-teman, sebelum kita nanti ke make up ya, make up yang kita pakai hari ini itu bukan make up untuk ke sekolah ya. Jadi make up yang untuk flawless ini bisa digunakan untuk ke dunia kerja. Nanti mungkin teman-teman akan magang ya, atau akan main ya, mungkin mau dibawa main, itu juga bisa digunakan. Jadi nggak boleh dipakai ke sekolah. Oke, kalau foundationnya sudah, kita akan ke complexion yang kedua, yaitu menggunakan bedak ya. Jadi menggunakan bedak tabur di puffnya masing-masing itu sudah kita berikan bedak tabur ya. Nah, untuk bedak taburnya aplikasinya sama seperti tadi. Kita bagi dulu ke 5 titik bagian wajah seperti ini ya. Jangan takut kebanyakan ya, mungkin tadi kok banyak banget, itu silakan dipakai semua. Karena apa? Kalau kita pakai loose powder atau bedak tabur itu sebaiknya banyak nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya bedak kita itu lebih set ya, jadi lebih tahan lama. Nah, aplikasinya sama seperti tadi, cukup di tap-tap aja seperti ini supaya foundationnya atau alas bedak kita itu nggak geser, nggak luntur ya. Jadi harus seperti ini. Nah, kalau masih merasa kurang di makeup boxnya, kita sudah bagikan juga ya. Di situ ada bedaknya, bedak padat. Silakan diambil bedak padatnya ya, boleh dipergunakan juga. Ya, jadi untuk bedak tabur yang kita bagikan hari ini
adalah bedak yang seri perfectionnya. Di sini ada yang pakai bedaknya Viva nggak? Ada. Bedak yang apa? Atau ada yang pakai bedak Zakia Viva? Yang bedak plastikan itu? Ada. Yang saset ya, yang sasetan. Itu mungkin ada ya. Nah, hari ini kita nggak pakai itu. Kita pakai yang seri perfectionnya ya, yang lebih bagus. Ini sudah ada oil absorbennya, jadi bisa menyerap di minyak-minyak yang ada di wajah kita. Jadi buat teman-teman tadi yang kulitnya berminyak itu sangat bagus ya menggunakan loose powder ini. Oke, kalau bedaknya sudah, kita akan ke step berikutnya, yaitu membuat alis. Ini yang paling seru ya. Sudah bisa bikin alis semua? Alis berwarna orange atau alis eyebrow matic kita ya. Boleh ambil satu-satu. Boleh ambil satu persatu. Yang dapat pensil alis warna orange seperti ini, tutupnya boleh kita taruh di atas pensil alisnya, karena nanti ini juga akan berguna. Oke, nah silakan teman-teman lihat di layar, itu ada A, B, dan C. Itu adalah titik-titik yang akan nanti mempermudah kita dalam membuat alis, ya. Jadi di depan. Nah, jadi kita ukurnya menggunakan pensil alis teman-teman ya. Kita ukur, kita bikin titik A terlebih dahulu. Ukurnya dari mana? Dari sudut mata bagian dalam, naik ke atas alisnya. Nah, ini kita kasih titik di bawah pangkal alis dan di atas pangkal alis. Titiknya cukup samar-samar aja, nggak perlu terlalu tegas ya. Jadi kita bikin titik bawah dan titik atas. Untuk yang kedua, garis pupil mata hitam bagian luar itu naik ke atas seperti ini. Kita berikan titik juga 2. Itu adalah titik tinggi alis kita. Untuk yang ketiga itu adalah panjang alis kita. Kita ukurnya dari cuping hidung miring ya, keluar ke arah sudut mata bagian luar sampai ke arah sudut alis ya, panjang alis. Nah, ini adalah panjang dari alis kita. Nah, jadi nanti teman-teman bikin alis itu patokannya sampai di titik yang C ini. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang juga, karena bikin alis itu juga harus disesuaikan dengan proporsi wajahnya masing-masing ya. Kalau wajahnya besar itu juga harus sesuai dengan proporsi wajahnya besar. Kalau wajahnya kecil juga harus sesuai ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ukurnya seperti itu tadi. Nah, kalau sudah ada titik-titiknya, kita ambil garis dari titik A, pelan-pelan aja ke titik B, lalu ke titik yang C. Begitu juga yang bingkai atasnya. Jadi kita bikin bingkai terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sudah ada bingkainya, dalamnya masih kosong, kita isi. Isinya seperti apa? Isinya cukup di pelan-pelan seperti ini ya, diarsir pelan-pelan seperti kita mengarsir di buku gambar ya. Nah, pelan-pelan aja. Yang bagian depan, teman-teman, bagian depan ini nggak usah digambar yang terlalu tebel. Kita pergunakan tutup alis kita di gradasi seperti ini, disikat ya, disikat seperti ini. Supaya apa? Supaya bagian depan itu nggak ngotak, nggak tebel. Nanti kayak siapa? Kayak Shinchan ya. Jadi harus yang natural seperti ini. Karena kalau kita bikin alis yang natural itu depannya membaur, semakin ke belakang semakin tegas dan semakin lancip. Gitu ya. Boleh dicoba semuanya bikin alis masing-masing. Nanti yang butuh bantuan boleh angkat tangan, tapi dicoba dulu ya, baru kita bantuin. Oke, berikutnya adalah eyeshadow ya, untuk hiasan mata. Sudah semua alisnya? Belum. Gampang nggak bikin alis? Sulit. Oke, bentar ya. Oke, jadi sambil menyelesaikan untuk alisnya, di sini saya tunjukkan dulu
cara bikin eyeshadow-nya ya. Jadi untuk aplikatornya seperti ini, yang kecil, ada brush-nya dan juga ada puff-nya segitiga seperti ini. Coba berdiri biar kelihatan temannya. Oke. Nah di makeup box-nya teman-teman di situ ada nomor 04. Oke, dilihat dulu 04. Ada dua warna ya, warna bawah dan warna atas. Hari ini kita akan mempergunakan dua warna. Kita ambil terlebih dahulu sedikit nomor 04 yang bawah ya, yang warna keemasan ini. Kita aplikasikan di bawah tulang alis. Jadi sedikit aja di bawah tulang alisnya sini. Gunanya untuk apa? Untuk highlight ya. Gunanya untuk highlight. Kalau untuk warna 04 yang atas, kita ambil lagi. Kita pergunakan di kelopak matanya. Coba tutup mata. Kita barukan dulu di kelopak mata pas di arah atas pertumbuhan bulu mata. Ya, jadi barukan.
Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita ke eyeshadow. Kalau kita ke alis sampai nanti malam pun kita nggak akan selesai, oke? Nah, kita ke eyeshadow dulu. Untuk eyeshadownya itu pakai kuas yang kecil seperti ini. Nah, kita pakai yang nomor 4 yang ada di makeup box. Yang nomor 4 itu ada warna atas dan bawah. Jadi ada warna merah bata ya, sama warna yang krem. Nah, kita pakai warna yang bawah dulu. Nomor 4 yang bawah dulu, itu kita pergunakan di bawah alis yang paling ujung. Jadi untuk highlight, di bawah alis yang paling ujung. Nah, kalau sudah, kita aplikasikan nomor 4, warna nomor 4 yang atas, itu di kelopak mata kita. Jadi diaplikasikannya bisa membentuk setengah lingkaran di kelopak mata kita. Warna yang gelap, warna yang atas diaplikasikan di kelopak mata kita. Warna yang bawah, warna yang terang itu di bawah alis. Nah, kalau sudah diaplikasikan, lalu kita blend atau kita baurkan menggunakan kuasnya. Jadi kita baurkan antara warna yang terang dan warna yang gelap. Jadi biar ada gradasi warnanya. Sudah ya teman-teman. Jadi seperti itu cara mengaplikasikan eyeshadow-nya. Nah, untuk makeupnya yang kita pakai siang hari ini jangan diterapkan di sekolah ya teman-teman. Jadi kita terapkannya waktu untuk magang aja ataupun nanti untuk kerja. Jadi kalau untuk di sekolah tidak boleh dipergunakan. Sudah diaplikasikan eyeshadow-nya. Jadi untuk eyeshadow ini kita yang basic dulu ya teman-teman. Jadi pakai 2 warna. Jadi satu untuk highlight, satu yang untuk di kelopak matanya. Nanti tuh ada bermacam-macam kalau untuk eyeshadow. Ada yang untuk makeup malam, ada yang untuk pengantin, masih banyak lagi ya kalau misalnya untuk makeup. Jadi kita itu untuk makeup sehari-hari ataupun untuk makeup kalau misalnya teman-teman mau magang.
itu pakai kuas yang kecil seperti ini. Nah, kita pakai yang nomor 4 yang ada di makeup box, yang nomor 4 ya, sama warna yang krem. Nah, kita pakai warna yang bawah dulu, nomor 4 yang bawah di kelopak mata kita. Di kelopak mata kita, warna yang bawah, warna yang terang, itu di bawah alis. Nah, kalau sudah diaplikasikan, lalu kita blendkan menggunakan kuasnya. Jadi kita barukan gunakan. Satu yang untuk di kelopak matanya. Nanti tuh ada bermacam-macam. Kalau untuk eyeshadow ada yang untuk makeup malam, ada yang untuk pengantin, masih banyak lagi ya. Kalau bisa itu untuk makeup sehari-hari ataupun untuk makeup kalau misalnya teman-teman mau magang. Nah, ada yang dari depan sampai ke belakang, ada pun yang cuman binisnya aja, cuman belakangnya aja. Jadi menyesuaikan seleranya teman-teman. Bisa kita tarik untuk buat binisnya. Jadi kalau buka mata itu tetap kelihatan di sininya. Itu ya. Baru ke pipi. Pengaplikasian blush on pakai kuas yang pipi seperti ini. Kita pakai yang bisa di mix 2 warna ataupun mau 1 warna. Nah, pengaplikasian blush on itu harus sambil senyum. Jangan dikempotin ya teman-teman. Kalau dikempotin itu shading, bukan untuk blush on. Kalau untuk blush on itu perwarna pipi. Jadi kuasnya bisa di dan soft, tidak demblok di depan di pipinya ya teman-teman. Ada hidung? Ada, jangan ya, karena fungsi blush on itu untuk pewarna. Aku akan membagikan lip serum ya teman-teman. Jadi ini bisa di. Nah, yang sudah dibagikan lip serum bisa diaplikasikan dulu lip serumnya. Yang sudah menggunakan blush on bisa langsung ke Nah, kalau sudah blush on-nya yang kurang tinggal apa? Banyak warna, silakan dipilih sesuai teman-teman ya. Mungkin mau pakai 1 warna boleh, atau mau pakai ombre juga boleh banget ya. Kalau mau pakai ombre base-nya, lalu untuk yang nomor 51 sebagai arah dalamnya.
Ya, boleh diaplikasikan dulu dan di situ saya untuk lip serum ini adalah nutrisi bibir supaya bibirnya nggak pecah-pecah, bibirnya nggak jadi rotasi seperti ini ke arah cuping hidung, kembali lagi ke belakang. Jadi aplikasinya teman-teman jangan di garis-garis ini aja, harus di rotasi. Supaya apa? Supaya membaur, nggak ngeblok di salah satu tempat aja. Ya, seperti ini. Dari belakang ke arah depan, kembali lagi ke belakang. Oke, boleh diaplikasikan untuk blush on-nya. Nah, kalau sudah blush on-nya, yang kurang tinggal apa? Tinggal lipstick ya. Untuk lipsticknya di situ ada banyak warna. Silakan dipilih sesuai teman-teman ya. Mungkin mau pakai satu warna boleh, atau mau pakai ombre juga boleh banget ya. Kalau mau pakai ombre, teman-teman bisa menggunakan nomor 22 sebagai base-nya. Lalu untuk yang nomor 51 sebagai arah dalamnya. Ya, boleh diaplikasikan dulu dan di situ saya kasih contoh lip serum. Ya, ini lip serum boleh nanti dicoba ya, yang nggak mau pakai lipstick pakai lip serum aja boleh. Ya, untuk lip serum ini adalah nutrisi bibir supaya bibirnya nggak pecah-pecah, bibirnya nggak hitam ya, bibirnya lembab. Boleh digunakan setelah pakai lipstick, boleh juga sebelum menggunakan lipstick ya. Silakan dipergunakan untuk lipsticknya.
semuanya ya. Untuk haircapnya silakan dilepas, kapas-kapasnya dimasukin dalam makeup sponge foundation, itu bisa dibawa pulang ya. Begitu pula dengan untuk sponge kuningnya, nanti bisa dipakai lagi kalau di rumah. Yang ditinggal di meja apa aja pakai, atau mungkin waktu main ya keluar boleh banget digunakan. Pakai lipstick semua? Belum. Yang sudah bisa dirapikan lagi. Untuk cape dadanya bisa dilepas, dan hair cape-nya bisa dilepas, dirapikan lagi hijabnya. Setelah ini ada sesi foto bersama ya, teman-teman ini. Masing-masing. Oke, boleh dilepas cape badannya juga. Cape badannya tetap ditinggal di badan sesi ketiga. Penjualan dari Viva Kosmetik hari ini harganya lebih murah dari biasanya. Jadi boleh banget nanti mampir lihat-lihat dulu ya, coba-coba dulu karena harganya lebih murah ya, banyak sekali diskon teman-teman semua. Antusiasnya teman-teman semua, semoga bermanfaat ya ilmu yang didapatkan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dicek lagi ya make up-nya. Untuk make up-nya, oke, nah ini nggak boleh dibuat di sekolah ya teman-teman, make up-nya ya. Nanti dibuat untuk kalau sudah magang ataupun kerja. Jadi kalau di sekolah tidak boleh mempergunakan make up. Sampahnya juga dibuang di tempat sampah. Nah, yang boleh dibawa pulang itu sponsor, karena kita akan lanjut ke sesi 3.